Untuk ngobrol dengan tetangga gue hari ini, gue harus jauh-jauh ke Bali. Dan dia adalah seorang aktris, presenter, dan juga penyanyi. Ini dia Sophie Navita. Perempuan kelahiran Singapura ini merupakan istri dari seorang musisi Ponky Barata. Di balik keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangganya, ternyata Sophie memiliki berbagai masalah yang sempat mengganggu kesehatan mentalnya disebabkan oleh kepahitan hatinya terhadap sang ayah. Di sini Sophie juga akan bercerita bagaimana Tuhan memberikan Sophie kekuatan sampai dia bisa memaafkan dan mengalami pemulihan dalam keluarganya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja this is tetangga kita di Bali, Sophie Navita. Oh my goodness. Wah, Hai Daniel. Akhirnya kita ketemu juga ya. Yes, Daniel. Gue harus benar-benar membawa ya satu kru untuk ngobrol sama lo. That's how special this talk is. Karena lo ternyata adalah tetangga nomor 99. QQ. QQ. Yeah, I love it. Anyway, kita bakal ngobrol mungkin, gue udah pasti ya, gue pengen tahu juga kenapa lu pindah ke Bali. Mungkin banyak tetangga-tetangga kita pun juga pengen tahu juga. Dan gue pengen ngebahas juga soal buku lu, Hati yang Gembira Adalah Obat, ya kan? Atau enggak your book juga soal truth, you know, temukan rasa utuhmu, temukan hidup. My goodness, this is like crazy stuff that your crazy values gitu. Values yang benar-benar kayak solid banget, legit banget yang lu share ke dunia sana. Tapi seperti biasa kalau misalnya di Daniel Tentang Kamu, kita akan ngobrolin soal your origin story. Dimana lu ternyata udah berkarya sejak umur 9 tahun di Singapura sebagai presenter sampai akhirnya jadi, you know, bukan cuma jadi presenter aja ya, tapi sebagai aktris juga dan penyanyi juga, chef juga, like lu semuanya lumbat gitu kan. So let's start from there, like dari Singapura dulu gitu. Kok bisa sih umur 9 tahun jadi presenter di Singapura? Itu impian gue loh pas gue umur 20-an. Jadi waktu itu sebenarnya, jadi gue lahir di Singapura kan, lahir besar sampai umur 12 tahun. Waktu itu sebenarnya ibu gue yang berangkat ke sebuah stasiun televisi, waktu itu namanya masih Singapore Broadcasting Corporation. Sekarang udah jadi Mediacorp. Mereka itu membutuhkan orang di audisi untuk baca storytelling. Jadi ada acara baca storytelling buat anak-anak. Nah, nyokap gue kan seneng bekerja dengan anak-anak, terus mami mau audisi gitu. Gue diajak buat nemenin. Gue gak ngapa-ngapain Daniel. Gue duduk nungguin ibu gue untuk casting. Di audisi. So my mom was sibuk lagi you know, artikulasi. This is how I know public speaking is not from me, it's a talent given by God at such an early age. Karena umur 9 itu gue gak apa-apain, cuma nungguin. Terus produsernya datang segini, ini anaknya boleh saya casting gak? Saya mau bikin talk show. And then I looked at my mom and I was like, gak mau. Malu dong, takut gitu. My mom was, apa? Mama Batak gitu kan. It's okay, you can do it. Kapan? When must she come again? Jadi gak mau, jadi sepanjang pulang gue nangis, gue gak mau, gue nangis, gue takut banget. And on the D-Day itu tuh ya, gue dilatih sama nyokap gue, nanti kalau baca ini gini. Dan semua latihan itu tak berguna saudara, karena ternyata pada saat ada di casting itu disuruh baca teleprompter. Ya anak kecil baca teleprompter loh, gimana sih? And then you know, cameras, full on professional cameras, lighting. Dingin banget studionya, gue menggigil. Tahu kan, bahkan kita aja yang profesional pernah ada di satu event di mana kita pikir this is like bigger than me. Kadang-kadang lu gitu menggigil juga, menggigil, apalagi kan? Umur 9 tahun. Jadi ya udah, gue bilang udah deh, daripada nyokap gue marah, apalagi bapak gue galak banget, gue takut dimarahin. Ya udah deh, gitu loh, gitu gue baca aja. And I'm
I am positive waktu gue baca itu, it was like a robot. Jadi lifeless, yakin gue. Ya. Besoknya gue ditelepon, your kid got the part. I was like, so how? Kalau udah takdir, kalau Tuhan sudah gariskan, you can't run, man. You can't run. You can be as young as 9 years old atau as old as 99 if you're still living. Kalau Tuhan udah bilang, this is for you, ini porsimu di dalamku, kamu harus lakukan, lo harus lakuin. Gitu. So that was how. Dan itu running for 2 years, nama acaranya Just Kids. Jadi berlima, semuanya presenter tapi ada divisi masing-masing. Jadi ada satu yang lebih ke dia reportase sports, terus kalau gue lebih ke reporter. Jadi gue datang ke orang-orang untuk wawancara, about apalah pendiri museum lah, apalah. There's always something. Dewasa, orang dewasa. Iya, tapi dari mata anak-anak. Iya, lucu banget. And nyokap lu sendiri akhirnya dapat part sebagai pembaca buku untuk anak-anak. I actually forgot. Mah dapat nggak ya Ma waktu itu? Kayaknya enggak deh. Apa sempet tapi udah cuma di drop berapa episode gitu. Kesian deh nyokap gue. Jadi kayaknya memang nyokap gue penghantar untuk lu. Yes. Iya. Gitu. I love that. Akhirnya ketika lu harus pindah ke Indonesia, itu lu umur 12 tahun kan? Ya, 11-12 ya. Berarti acaranya sebenarnya udah bungkus atau sebenarnya acaranya masih lanjut? Acara lagi break, tapi kan kontrak pas abis. Oke. Dan lu ngerasa, oh no, kayak gue seharusnya tetap di Singapura sebagai seorang presenter nih. Ada gak sih pas lagi zaman-zaman itu orang udah mulai ngenalin lu ketika umur 9 tahun? Ada, gue udah diundang ke birthday parties, tahu gak sih? Selebriti cilik lokal, jadi diundang ke ulang tahunan siapa, tiba-tiba gue kok gue dapat undangan ulang tahun banyak banget ya. People wanted me to come to their party. Karena lo udah TV star saat itu. Iya ceritanya, ya kan? Tapi gak gitu ngerti ya. Lebih ke ternyata tambah episode, ini enak juga ya gitu. Dan jadi akhirnya kan itu lu dari yang comfort zone seperti itu enak juga. Akhirnya malah harus ke Indonesia, ke Jakarta saat itu. How was that for you? Horrible Daniel. Jadi sebenarnya bukan cuma masalah dari sekolahnya, teman-teman, lalu bahkan gue udah punya pekerjaan gitu ya. I really enjoyed my life. Tapi lebih ke kami ini dari kecil ya. Jadi gue berempat bersaudara. Tapi waktu di Singapura itu masih bertiga. Adik gue yang laki-laki lahir di sini. Troy yang terakhir itu. Jadi Sophie, Dalea, lu kenal ya kan? Tina, Troy. Waktu itu masih bertiga cewek-cewek. Ibuku tuh sibuk kerja because it's expensive to live in Singapore ya. Jadi my mom had to work juga. My dad, dia juga bekerja, cuma we don't see much of him karena dia itu kerjanya di laut. So he's a radio officer di sebuah perusahaan kapal internasional. So like he's off 6 months, balik 3 months. Jadi bisa kebayang caretakerku, opungku, my mom's mom. Wow. So when I had to be taken away from my support system yang adalah opung gue yang tiap hari tend to us ya. Masakin, apain segala macam. Karena kan mama baru pulang kerja malam kan kantor tuh. Baru kita pulang ke rumah. Besok gitu lagi gitu. Every day. Crumble sih, hancur. Hancur sebagai anak, hancur. Karena gue berpikir begini, kenapa ya orang tua sangat tidak fair ya. Ketika harus pindah, you just take everything away from us. Dan umur ABG ya waktu itu ya. Kalau anak-anak kan pasti ikut. Kalau aku kan umur ABG, my friends are here, ini ya here gitu. Mungkin berbeda generasi dengan kita Daniel. Kalau sekarang mungkin we ask our kids how they feel. We watch not just their IQ but their emotional quotient. Mereka punya spiritual quotient. Kita betul-betul perhatikan supaya imbang ya kan. Kalau zaman orang tua kita kan enggak dulu. Belajar. Tugas anak belajar. Pokoknya rapot jelek marah. Gitu kan. Kena pukul bam-bamnya. Pokoknya gak boleh. Gak boleh nakal, gak boleh. Lu harus nurut sama gue. Nah jadi ketika ada permasalahan di dalam keluarga besar gue dan bokap gue memutuskan I'm taking the whole family back to Indonesia. Wah gue sakit demam 2 hari sebelum berangkat. Saking stresnya gak bisa ngomong. And then sempat mereka nanya tapi menurut gue waktu itu. Dan ini semua sudah beres ya di antara gue sama orang tua ya. So when I talk about this here. Ini bukan untuk membuat orang-orang berpikir, ih kok orang tuanya gitu banget. No, sama sekali enggak. This is who I am today justru karena terjadi masalah-masalah itu di dalam hidup gue dan Tuhan masuk dan mengubahkan itu semua, enggak just for me but also my parents.
gue ingat mereka sempat nanya gini, ya udah deh kamu mau ikut apa mau di sini? Mau di sini sama Opung gitu. Terus gue yang di sini sama Opung. Udah without skipping a beat. I was like, no, I wanna be here. Nggak bisa. Kamu harus ikut orang tua. Udah 2 days later kita udah fly to Indonesia and I hated this country. I have to admit. Saat itu ya, of course. Ya. Dan itu perlu pemulihan untuk akhirnya Tuhan sadarkan kepada gue bahwa you were born in Singapore, yes, you grew there, you knew all the values di sana. Memang kayaknya cuma negara tetangga, tapi tetap beda loh culture-nya, ya tetap beda gitu. But you're Indonesian, you have to fly home. Wow. And I didn't understand it. Sampai akhirnya ada penerimaan hal tersebut itu kapan? Apakah ketika lu udah jadi selebriti lagi, presenter lagi di Indonesia, baru lu ngerasa, well actually maybe I can do the same thing yang gue lakuin pas gue lagi di Singapura saat itu, dan I'm starting to like this country, itu kapan? I think when I was 40. Jauh ya? Jauh. Dari umur 11 tahun baru penerimaannya 40. Silently suffering inside. Tinggal di sebuah negara yang I don't feel I belong. What? Lu baru umur 40 bisa menerima kenyataan bahwa Indonesia is where I belong. Padahal lu udah jadi terkenal, maksudnya come on, maksudnya presenter dan terkenal mungkin efek dari pekerjaannya. Ya. Tuhan baik ya. Mungkin gue dikasih bekerja di entertainment to cheer my heart a bit. But the real problem was there to forgive everything that happened in the past. Dan itu nggak cuma masalah negaranya aja, tapi the way my father paksakan kehendaknya ism itu terhadap gue. Kamu orang Indonesia, hafalin Indonesia Raya, hafalin Pancasila. Out of fear. But never did I ever feel I was Indonesian sampai gue umur 40. Gue harus mengakuinya sih. Ternyata luka-luka batin yang ada di dalam anak-anak itu kalau tidak segera diberesin ya, itu kebawa sampai tua and they become horrible adults. I think I was horrible deh sepanjang adult lifehood gue. Like I'm 47 this year ya. I'm so thankful that walaupun kadang-kadang aku mikir gini, Tuhan kenapa sih you had to wait until I was 40? Like what took you so long? Ya kan? Kan kita kan selalu yang kayak kenapa sih kalau gue bisa gak menderita dari 12 sampai 40 dengan everyday asking why gitu ya. Dan Tuhan nanya balik ke lu gak? What took you so long? Enggak, ya Tuhan lebih ke gini. Because that's exactly how long you need to understand my presence in your life. Wow. Ya, kamu tipe orang yang begitu. Kamu nggak bisa di wham bam, nggak bisa. Kamu harus tipe yang udah lewat, and then you look in the hindsight, lihat ke belakang terus yang, terus mulai nangis, mulai luruh, gitu. Jadi waktu gue pindah pun itu it wasn't easy ya. Kami pindah itu nggak langsung. Gini deh Daniel, I'm here not to talk about. It's not to discredit my father. I love him with all my heart. God rest his soul. Bokap gue udah bersama Tuhan Yesus. But growing up with him for me was not easy. Jadi bapak gue standar lah keras bapak-bapak Batak. Tapi I think he took it to another level gitu ya. Ada satu kepahitan yang bapak gue punya dari masa kecilnya, masa mudanya, yang dia pun tidak bisa komunikasikan dengan kami, keluarganya. So it made him an angry father. Nah, lucunya adalah yang paling selalu terkena amarahnya, anguishnya, segala macam itu adalah gue, si anak pertama. Iya. So it hurt. It was like nothing was ever enough. Gitu. Nah, ketika akhirnya dibawa ke sini pun, gue pikir, lah selama ini aja gue udah berusaha nyenengin bokap, perform buat bokap lo ya. Ini dipaksa lagi, like you're pushing me too far. Tapi ya udah itu pun masih tetap berusaha. Dan ketika baru masuk sekolah di sini kena bully dong. It's all in this book. Hati Gembira Adalah Obat. Ya. Wah anak Singapura
tapi Batak, nggak bisa ngomong Indonesia gitu. Terus kalau ditanya apa, gue suka bingung gitu, nih bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia ya memang mungkin mirip bahasa Melayu ya, tapi kan there are some words yang like when it's in school you just don't understand. Terus belajar sejarah, I had to catch up. Who's Diponegoro? Who? Tapi sorry, gue mau balikin sedikit aja gitu ya, kayak the fact that lu punya kepahitan tersebut sama bokap lu sendiri, right? Dan gue nggak tahu, mungkin kalau yang lagi nonton sendiri juga mereka bisa relate banget nih sama lo saat ini gitu ya, dimana mereka udah dewasa dan ternyata mereka baru sadar bahwa mereka punya ayah yang sangat keras, tapi ayahnya ini pun juga sebenarnya dikerasin dari dia lagi kecil gitu, you know. Emang sulit ya untuk melihat ayah kita dulu pernah jadi seorang anak kecil juga, emang sulit. Tapi yes, ayah kita pun juga mempunyai some brokenness, kerusakan atau kepahitan juga di dalam, di mana mereka sendiri juga nggak bisa, kehancuran hati ya, nggak bisa ngeproses itu juga. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan zaman sosial media, kita udah tahu lah ya gimana cara ngeproses our mental dan emotion dan lain-lain gitu. Cuman zaman dulu dari mana ensiklopedia, enggak juga kan. Nah, jadi bagaimana pada akhirnya lu bisa berdamai dengan bokap lu, atau mungkin apakah ada pembicaraan face to face antara lu sama bokap lu berdua 4 mata aja, atau lu memaafkan dia dan dia minta maaf nangis-nangisan kayak film Hollywood gitu? How did that happen sampai akhirnya lu berdamai with your own dad? I pick up from tadi yang aku bilang ya, nyampe sini kena segala bully. Ngadu ke orang tua nggak digubris, padahal setiap kali gue ke sekolah selama 3 tahun ada satu bully di sekolah yang setiap hari, Daniel, Senin sampai Sabtu gue dikatain si koreng dan si Why? Jadi kalau si koreng itu adalah waktu gue nyampe sini kulit gue nggak cocok sama air di sini, kan air tanah Singapura lah ya. Jadi Singapura very hygienic dan lain-lain dan begitu oke. So so anyway begitu. Nah akhirnya kan jadi banyak korengan, koreng-koreng, luka-luka gitu. Jadi gue dikatain si koreng. Nah si koreng tiba-tiba ditaksir sama cowok paling populer di sekolah itu. Gue nggak berani gubris because I didn't know what naksir-naksir was. And my father is super galak. You don't wanna mess with my dad. Gue takut malu kalau bawa temen ke rumah, pasti nanti kena bentak. Temen gue juga. Bokap gue was the type yang gak cuma gue doang dibentak. Temen gue juga dibentak, bisa disuruh pulang. Wow. Jadi karena dia suka sama si cowok itu, ya dia gak terima. Jadi gue disebut si koreng dan si perek. Every day of my life for 3 years. Si cowok ini yang akhirnya manggil lu si perek? Enggak, gitu? Si cewek bully ini yang gak terima kalau cowok ini ternyata malah sukanya sama gue. Naksir sama lu. Iya, si cowok cakep populer ini yang biasanya ganti-ganti cewek mulu, kok bisa lama ya suka-sukaan sama gue lah ceritanya gitu. Cinta monyet sebenarnya, tapi dia gak terima. Tuh. So, my parents didn't want to see that. They were like, no, you have to be strong. Kamu anak pertama, jaga adik-adik kamu, bla 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 bla. Sementara I had to deal juga dengan adik-adikku yang tiap ganti jam pelajaran naik ke kelas aku yang, kakak, I don't understand what the teacher is saying. Karena gurunya udahlah bahasa Indonesia, loh katanya dok. Lah, gak ngerti toh yo anaknya gitu. Jadi I had to turun lagi. Kamu adanya nangis melulu, bla bla. You know, I had to face a lot of stuff. And begitu nyampe itu nyokap bokap gue tuh nggak ada. Oke, nanti gini ya. Kita pergi naik antar jemput, pulang gue harus gotong 2 adik gue itu naik bus. Wow. So P15 gue masih inget waktu itu. Wow. Dan waktu kita pindah rumah, gue harus tawar bajai setiap hari. Tidak boleh lebih dari 700 rupiah, karena kalau lebih dari itu nanti uang jajan kita berkurang. Jadi gue adalah si money itunya buat kita bertiga gitu. Sementara kadang-kadang pas mau naik bajai, ntar yang adik gue yang 1 lah, yang Lea atau Tina yang boleh beli itu enggak? Boleh, I was like,
Aduh, kurang nih. Ya udah kasih dulu deh beli gitu. Yang penting kita abis itu pulang. Nanti kan akhir minggu gue pikir lagi gimana caranya memenuhi kuota bajai itu. Tapi I guess itulah anak pertama. So anyway that went on. Gue tambah ABG, tambah berperang dengan bokap gue. Karena menurut gue dia semakin gak ngerti gue yang masuk usia remaja. Lu jadi hormonal juga. Iyalah, bangkang lah ya. Bangkang itu mah udah perkara gue ditempeleng sama bokap gue. Perkara gue dipukul sama bokap gue tuh udah, again guys, do not judge my dad because he's a very very beautiful soul yang pada saat itu tidak bisa mengerti kenapa dia sangat marah gitu ya. So itu dibawa terus sampai akhirnya gue menikah segala macam. I thought I'm just gonna distract myself with work with this. That's why Daniel tadi bilang, lu ini bisa. You know why? Aku cari approval dari ayahku. But it wasn't enough. Karena bapakku bukan minta itu. Dia juga minta permasalahan hidupnya diselesaikan, Daniel. Dia juga adalah, sekarang yang gue lihat ya. Kalau dulu gue gak bisa lihat itu. Dia adalah jiwa yang teriak juga. Anak kecil, anak muda in his case, yang trapped in his old body pada saat itu. Screaming for help. I don't know how to parent. I don't know how to be a husband. I don't know how to do this. Someone needs to tend to my luka. Luka gue ini loh, gak ada yang lihat. Gitu. Kita pernah gak berpikir kalau orang tua kita punya satu luka yang mereka pun gak ngerti. So now that it's our turn to be parents ya, yuk kita beresin dulu dalam kita. Supaya kita gak limpahin itu ke anak-anak. They don't know what happened to you when you were 11 or 12. Mereka gak tahu apa yang terjadi. Apakah adil membawa mereka selalu balik ke Daniel yang 12 tahun misalnya. Kalau di gue, Sofia yang 12 tahun. My inner child yang bermasalah sekali waktu itu. So, back to your story. Gimana baikan sama bokap? In 2015, gue semakin, itu catch up with me ya, all the stress and segala macam. Long story short, I had a lot of panic attacks. Panic attacks itu yang bisa bangun tengah malam jam 3. Padahal gak mimpi. Gak apa. Tambah lama, panic attack-nya itu udah yang duduk di taksi, pulang dari syuting misalnya, macet, sampai supir taksinya, Bu, saya bawa ke rumah sakit. That was 2014, 2015. Belum ada istilahnya kayak sekarang kena mental itu belum ada yang ngerti. Gue juga gak berani ngomong sama suami gue. How do you explain? Hey, I lost myself in the taxi. Gimana gitu. Harusnya mirip cerita Viola. Ya, gue sempat nonton episode itu. We had a good life. I have a good husband. I have beautiful kids. We have a house. We have a car. We even have more than 2 cars gitu ya. Dua-duanya berkarir. Why does it feel so empty? What is it? Am I trying to feel gitu? Apa sih Daniel gitu ya? Jadi itu nggak bisa kejawab. Ke gereja. Cuma suruh baca Alkitab, nyanyi, pulang. Gitu melulu. Like, can I talk to someone? Gak bisa. Siapa gitu loh. Jadi, ya itulah. Long story short, it became an illness. Ya, dia memanifestasi menjadi sebuah penyakit. Dimana tadi panic attack itu yang aku bilang. I think, memang gak clinically diagnosed. But I have to say, I was actually already depressed, ya. Karena nggak bisa ekspresikan diri, nggak bisa ngomong, mencoba untuk ngasih tahu suami juga, akhirnya jadi berantem karena dia nggak ngerti. Yang kayak, gue nggak ngerti, apa sih masa lalu? I don't see it gitu lah. Sementara gue ngeliatnya, ini duri semua, help me gitu. Sesek. Nah itu dia, tersesak. And then 2015 itu gue udah bikin rencana untuk udah deh, I think it's my nggak bisa berdamai dengan negara ini dari pertama kali gue dibawa. The people are like this, look at the system, look at the corruption. Padahal kan itu ada di mana-mana ya. Come on, like nggak berarti lu pindah terus hilang orang korupsi atau orang-orang nyebelin kan enggak gitu. But I couldn't see that gitu. Pokoknya gue mau keluar dari Indonesia. Jadi gue bikin rencana untuk sekolah lagi di Australia karena memang gue cita-citanya adalah pengen ngambil lagi karena very passionate about health ya, gue mau ngambil naturopati.
udah urus semua. Suami gue juga sebenarnya only like 50% on board, tapi dia juga udah yang kayak udah deh daripada istri gue tambah gila. I really like I don't understand gitu, but if this is gonna make you more stable, maybe. Tapi ya tiap 2 hari berantem, tiap 2 hari berantem gitu. Capek kan berantemnya. Pasti. Terus akhirnya ya udah selesai semua, tinggal berangkat visa. Gue inget banget tanggalnya 5 Januari 2016. Gue dipanggil sama kantor visa, gue harus lapor ke sebuah rumah sakit. They found something in my lung. Di paru-paru lo? Iya, di paru-paru gue. And nobody could pinpoint what it was. 10 dokter Daniel, semuanya nggak bisa ngomong itu apa. Padahal udah hasil X-ray, udah darah, udah sputum, semuanya gini. Ini apa ya? What? Kayak TBC tapi bukan. Maybe it's pneumonia. Let's just give you pneumonia meds 3 bulan ya. Nanti kalau nggak bisa kita ganti obat. Ya enggak lah ya. Kalau ternyata enggak kan ginjal gue suffer. Enggak. Abis itu oke, kita cek ininya deh, cancer marker. Maybe it's cancer. Maybe. Pokoknya semua everybody was poking and probing at me. Dan itu all the bad news of the penyakit semuanya di ini maybe dan maybe-nya itu nyeremin banget gitu. Dari gue ngerasa gue gak sakit dan dokter pertama yang vonis, saya gak tahu apa tapi kamu ada yang salah nih, kamu sakit. Pokoknya gak bisa berangkat ke Australia. Gue cuma mikir gini, dari yang gue enggak gue gak sakit, salah nih. Ambil lagi aja X-ray-nya, pede kan, karena I led a healthy lifestyle gitu. Tapi ternyata semakin orang ngomong, semakin lu dimatikan. When you let people give a bad report about you, a bad diagnosis. Lu sakit, lu tuh panic attack. Bukan gue berarti deny ya, no. If it is true, you take it with you, you process it, you take it to God. Ya, betul. Tuhan yang akan tentukan. God is the final judge. Nggak ada yang, He will have the final say. Tapi karena gue nggak bawa ke Tuhan, gue biarin nih 10 orang ini pointing at my face, poking me, probing me, taking apa. Sampai gue ke Singapura. Okay, I'm just gonna go back to my country dong. I felt I'm just gonna see the doctor there. Nyampe sana, gue lebih sakit hati lagi. Dokternya, ya maaf ya kalau menurut gue agak gayeng. Oh Indonesia very high one you know with TBC, so you need to check nanya-nanya gitu-gitu. Okay. But I'm okay. I have no problem. When was the last time you coughed? 5 years ago? When was the last time you had a fever? I cannot remember. Saking memang puji Tuhan gak pernah sakit gitu. Okay, you have to take ini. Dia ambil lagi sputum gue. Oh ini kurang, harus yang sampai gitu. Hah? Ya udah deh, gue ke WC, gue sampai nyolok-nyolok tenggorokan gue sampai sampai yang sebelah gue tuh sampai mikir gue sakit. Jadi ada orang masuk, dan dia pergi lagi. She's sick, I don't want to be in one room with her gitu. Jadi ya udah gitulah gitu. Tapi itu pun si dokter Singapura tetap nggak bisa pinpoint itu penyakit apa? Dia cuma pinpoint gini, pasti TBC soalnya lu dari Indonesia. Oh come on. Ya tapi memang prevalensinya di sini tinggi. Yang ajaibnya, gue bisa terbang pulang. Gila gak? Biasanya gak dikasih pulang tuh kalau misalnya itu begitu nyampe ke MOH, Ministry of Health Singapore, lu gak bisa pulang men, lu dikarantina di sana. Oh wow. Kan itu udah dari dokternya keluar. Kemungkinan diagnosa yang saya lihat adalah ini. Okay. So we're gonna keep her here and see if it's right. But she cannot pulang. Lucunya adalah gak di stop di karantina Singapura aja, lewat aja gue. Pulang and then I told my husband, they really think I'm sick di sana. I don't think I'm sick, I don't feel it. Tapi ini udah dokter ke-9. Lu masih denial berarti saat itu ya? Lah iyalah orang gak ada rasa, lu gimana sih kalau lu dibilang cacar tapi lu lihat gak ada cacarnya misalnya. Gimana sih gitu, how do you understand that? Diagnose. And then, oke lah kalau dikata, oke deh kalau gitu berapa lama sembuhnya, saya tunggu aja sampai sembuh. Oh gak bisa, kamu harus minum obat selama setahun. Kan lu mikir. What obat? Gitu. Dan lu sendiri juga, ini dari 9 dokter gak ada yang satupun yang bisa pinpoint gue ini kenapa gitu. Jadi lu juga gak akan minum obat sembarangan kan? Iya, jadi rata-rata ngomongnya gini, menurut pengalaman saya, ini lebih ke arah gitu. Tapi gak kayak, ini gitu. No, I needed someone to like ini. Come on, then I will take your obat dong. Kalau enggak gimana gitu. Udah, terus gue pulang ke Indonesia, terus gue cerita Pongki juga yang bingung, semua bingung. Gue juga udah semakin gak berfungsi jadi ibu gitu ya.
And then I remembered I had this mentor karena gue juga adalah konselor laktasi. I don't know if you guys remember it, but I had a social work dulu membantu ibu-ibu yang menyusui. Gue sempat jadi duta ASI kan dulu, duta ASI Indonesia. Oh, duta. Enggak berenang bahasa. Oh iya. Enggak ada produknya itu. Produknya adalah dari Tuhan. Jadi gue nanya gitu ke si mentor gue ini, because she's not just my mentor untuk urusan konselor laktasi, tapi she is a pediatrician. Okay. So I called her. Namanya Dr. Utami Rusli. I said, I need help. 9 doctors have been saying aku gini. Here's my X-ray. Terus aku fotoin apa. Loh, Mbak Tami pikir kamu di Australia? Nope, gak bisa. And gue marah banget ya sama Tuhan. I was like, oh okay, you take me out of my comfort zone. Now I want to try something for myself gitu ya. Setelah bertahun-tahun gak pernah bisa dapat approval dari bokap gue, you stop me. Gak dikasih dan malah dikasih penyakit. Iya, pikiran gue. Oke, bentar. Gue recap sedikit. Jadi lo dari Singapura tiba-tiba diusir gitu ya, saya dibawa dengan paksa ke Indonesia dan sekarang dan dibully dan selama ini lu benar-benar ngerasa gue pengen kabur dari Indonesia, gue nggak mau tinggal di Indonesia, I don't wanna live here. Dan akhirnya ketika lu mempunyai kesempatan tersebut karena lu udah menjadi seorang yang dewasa, lu pengen I don't need my dad's approval lagi. Your dad's permission. Gitu ya, izin dari bokap lu untuk tinggal di mana, lu yang kayak you know what, gue pengen tinggal di Australia. Dan itu sebenarnya agak-agak semi pelarian juga sih sebenarnya. Bukan semi, pelarian. Sangat pelarian banget. I will mengakui itu pelarian. Lu mau lari dari semua masa lalu dan bla bla bla, akhirnya lu pengen ke Australia, malah tiba-tiba ada 9 dokter yang bilang something is wrong, ada sesuatu yang salah dengan paru-paru. Oke. Ya, mereka menemukan kayak bentuk flek gitulah. Oke, so then what happened? So akhirnya setelah 9 dokter itu gue telepon lah si konselor gue itu, mentor gue. Dr. Utami. Ya, Utami Rusli yang adalah pediatrician ya. Ujung-ujungnya sembuh sama dokter anak nih ya gue, orang dewasa ini. Jadi dia bilangin, okay Sof, listen to me. I know you lead a healthy lifestyle, but you need to listen to me. Aku bilang, okay ya, I choose you. You're the only person I will listen to in this whole wide world untuk kasus ini. I have a friend, dokter paru. He's the best. Kalau sampai dia nggak bisa, we have to think of a way to medicate you gitu. But give him a chance. Hah? Dokter paru lagi? I'm done with dokter paru. Aku bilang gitu. No, you have to come. Oke, yaudah. Akhirnya namanya, and I love this doctor ya. I don't know if he's watching or not. Namanya Dr. Muherman. He's a professor. Waktu gue dibawa ke ruangannya Dr. Muherman. Tapi gue udah dibikin deal sama Dr. Utami. So, salaman dulu sama Mbak Tami. Kalau he finds something wrong with you and he says you need obat, please janji kamu akan turutin. Kalau enggak, the deal is off. Oh ya udah deh, fair enough. Datanglah gue sama suami gue. Tapi gue udah tambah layu nih ya. Semua orang bilang gue sakit gitu. Cita-cita gue tambah jauh, semua orang bilang gue sakit. Gimana sih rasanya gitu ya? Lihat orang kan kayak, what's wrong with all of you? Like what's wrong gitu, gue tuh cuma mau sekolah ke sana, lu nggak usah tahu di dalam hati gue kayak apa, what's wrong with all of you gitu. Dan begitu datang, dokter itu udah tua banget, asli kayak Shifu yang asli yang ngomong juga, selamat siang non ya. I was like, dude, he needs medication not me gitu ya. Sombong, manusia itu sombong. Duduk, ayah non ya. Saya sudah diceritakan sama dokter Tami gini. Jadi dokter Tami ini gue di tengah nih Pongki. Baik, terus gimana non cerita? Pernah ini dia tanya, oke. Terus tiba-tiba dia giniin tangannya ke gue. Ya, gue bilang gitu. Salam, iya. Terus gue salam. Terus dia ngomong gini, I will never forget those words. Selamat ya non, kamu terkena TBC. He's crazy. Like I'm like the fact that gue ketawa aja itu gue kayak ngerasa ironis banget gitu. I shouldn't laugh at this. Like I know. Dan serious. Ngapain dia kasih tangan dulu untuk kasih selamat gitu. Iya. Ini I've never talked about this anywhere else loh. Ini baru di sini. I think I need to address it finally gitu ya. Karena gue bingung. Terus gue tarik tangan gue bilang, maksud dokter apa?
Dokter hati-hati ya kalau bicara ya. Of course. Dokter belum tanya saya, you haven't even seen my X-ray, gue aja belum lo naikin ke layar. Iya. Tau gak dia ngomong apa? This is how I know, akhirnya, kalau waktu itu enggak, bahwa dia memang dari Tuhan. Saya diciptakan Tuhan menjadi dokter khusus mengobati orang-orang yang memiliki TBC yang tidak terlihat. Lo mau ngomong apa? Come on. I looked at Dr. Tami like, your friend is a bit ya. He's old, mungkin udah Alzheimer kali ini atau Parkinson gitu. Malah gue mau ngatain dokternya gitu. Ya. Dr. Tami was like, remember you're part of the deal. We made a deal. Udah akhirnya gue, dok gini deh, periksa aja saya dulu deh. Dengar-dengar kayak apalah gitu, stetoskop gitu. Saya gak perlu melakukan itu non, saya tahu. Terus, ya udah deh demi biar kamu puas. Apa? Dengar apa? Gue ngotot. Gak ada apa-apa kan? Gak ada. Tapi saya tahu ada. Dok maksudnya gimana sih? Gue bilang, dokter enak ngomong kayak gitu. Gini deh ya, antara saya dengan dokter ya, dengan pola makan saya sombong. Dengan apa. Kayaknya yang lebih mungkin karena TBC, dokter deh. Orang tiap hari ketemu orang kan di sini sakit apa? Pneumonia, apa, kanker. Pasti ketular gitu. Iya, mestinya you dong yang ketular. Sehari ketemu pasien berapa orang? Gue gitu. Wow. Gue marah. Daniel marah. Wow. Gue kerja di klinik enggak, apa enggak gitu. Ngerokok enggak. Iya. Dan saya pernah terkena. Persis seperti kamu. Saya mau ke sekolah ke Amerika. Lalu langkah saya dihentikan Tuhan. Saat ini saya hanya hidup di atas satu paru-paru, itu pun sudah cuma 70%. So satu paru-paru sudah hancur, dia cuma hidup on one lung. Itu pun tidak 100%. Karena di zaman dia dulu sakit, pengobatan tidak seperti sekarang. So the medicine made him even sicker. He lost one lung udah. When I say lose, nggak di operasi keluar ya, menciut udah nggak bisa dipakai paru-parunya. Oke. Disitulah gue nangis dan gue mikir, then what are you doing here with a lung yang udah cuma satu, masih ngobatin segitu banyak orang? Ngapain lo? Pulang aja, hidupnya enak kok. Ngapain sih ngobatin orang-orang? Karena itu adalah purpose saya dari Tuhan. Setiap orang punya purpose, non. Kamu harus tahu itu. Ini obatnya. Pulang, tolong dimakan. Tolong, saya percaya kamu akan ikuti. Udah gue bawa pulang. Gue gak makan dong selama 2 minggu, orang gak ngerasa sakit. Akhirnya aku berdoa, aku bilang, oke deh Tuhan, you got my attention. What do you want? What do you want? Gak ada gejala, gak ada apa. The last 5 years aja ada tes semua check up, gak ada apa-apa. And then suddenly this. Ini kan cuma karena Tuhan gak mau aja kan, aku Australia. Kenapa sih? Gue tuh gak boleh happy. Kenapa sih dari kecil gue udah dipaksa hidup di negara yang gue gak kenal. Bokap gue selalu punya masalah sama gue. It's always, bokap gue tuh saking marahnya yang tadi gue bilang ya. Trap, something inner child dia yang trap, yang gak bisa melakukan apa-apa. Jadi pelampiasannya ke gue, kenapa sih? Gue bilang kenapa? Kalau di mata luar kan akan melihat lu anak yang tidak berbakti. Tidak boleh begitu sama orang tua. Hormatilah ayah ibumu agar lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kan nanti jadi batu kayak maling kundang. Ya, sementara kan I was like, how do you want me to hormati orang tua? Kalau begini caranya. Gue dikatain perek koreng aja, malah gue dikatain, mungkin kamu ada kelakuanmu yang membuat dia mengatai kamu perek gitu. Itu kan menyakitkan Daniel. Again, itu bapak gue yang terluka pada saat itu ya. Dan dia gak tahu gimana dia nggak tahu caranya. So guys, you need to look beyond. Jadi akhirnya gue pulang, gue gak makan tuh obat 2 minggu. I was still praying. Di dalam sini tuh adalah udahlah makan tuh obat. But I still didn't want to hear. And then one day I was taking a nap. Saking capeknya nangis. Itu gue udah sampai pisah kamar tuh sama suami gue. Saking udah gak bisa ngomong sama dia. Kan udah gila ya. Udah merasuk ke semua lini nih si I think that's the thing though, with depression, yes. Lu akhirnya mengisolasi diri gitu kan. Tapi kalau sampai mengisolasi diri dari anak-anak dan suami kan it's crazy. It's like it's at the edge. Someone needs to help me. Gue tidur, gue kebangun, cuma gara-gara gue dengar suara ngomong gini. Bangun, pergi ke rumah bapakmu dan minta ampun. I woke up. Siapa yang ngomong? Aneh, mimpi kali. Gue berusaha tidur lagi sambil masih nangis-nangis. The urge was so strong.
Gue bilang sama Pongki, gue turun ke bawah, gue bilang, you need to take me to my dad's house. Kenapa? I have to go to him. I have to ask for forgiveness. Wow. Ya udah. Pongki bilang, tapi jam segini macet loh, rumah nyokap gue di Bekasi. That's okay. Suara itu muncul lagi. It won't be macet. You can sleep. You won't get panic attacks to get there dengan kemacetan Jakarta. Bener, gue begitu masuk mobil, gue tidur. Gak kerasa tidur, dibangunin sampai. Dan hari itu Pongki gak mau pakai supir, I'll drive you. Udah nyampe sana, anehnya nyokap gue lagi gak ada di rumah. Padahal bokap gue itu udah bedridden ya, sudah di atas tempat tidur nih, gak bisa apa-apa karena bekas stroke, Alzheimer, Parkinson, udah jadi satu. Jadi bokap gue udah lama gak bicara, ya namanya Alzheimer. So he already wasn't speaking, just on the bed every single day, cuma disuapin sama nyokap apa sudah. Nyokap gue gak ada. Si mbak yang biasanya datang sore pulang itu lagi pulang kampung karena anaknya sakit atau apa. Adik-adik gue kan udah gak tinggal di situ ya. Kecuali yang cowok, cuma dia hari itu lagi pergi ke kampus. So I went in and I said, God, maksudnya apa ya? Ask for forgiveness from my dad. Because as you can see, dia udah gak bisa ngomong. Mau ngomong apa sama orang ini? Nyambung juga enggak kok. Udah berapa bulan gak ngomong bapak gue ini. Masuk aja. And I will tell you what to say. Jadi gue datang. I looked at him and I said, hi dad. Tiba-tiba dia ngomong, Nil. Kau sakit ya Inang? I didn't tell him. Kau sakit ya Inang? Terlalu lama hidupmu tidak ada sukacita. And you need to deal with that gitu ya. Kamu harus urus itu. Hatimu harus bisa gembira. Kalau kamu gak bisa gembira, kamu akan sakit. Ini bukan bapak gue kali yang ngomong. Bapak gue kan udah lama gak ngomong. Udah Alzheimer. Gue panggil Pongki dari luar. Can you please sit here? Siapa tahu gue yang gila gitu ya. Nggak, karena kan udah depresi, udah segala macam. Can you just sit? Udah, tiba-tiba gue cuma bilang gini, oh iya dad. Tapi enggak lah, cuma sakit gitu-gitu doang. Dad, I wanna say sorry. For all the times saya bangkang sama daddy. Saya tidak bisa berlaku sebagai a good daughter. Karena saya juga gak paham kenapa daddy kalau lihat aku itu selalu marah. Selalu ada aja yang tidak bisa saya puaskan. To make you proud of me. Tahu gak, bokap gue tiba-tiba ngomong gini. Sini Nang. Gue dirangkul, gue disuruh datang, dirangkul. Dan gue pelukan sama bapak gue sejam. Wow. Dan itu yang ngomong bukan bapak gue. Gue sangat yakin itu Tuhan. Dia ngomong gini. Inang, kamu itu anak yang sangat pandai. Otakmu itu kadang-kadang melebihi zamanmu gitu ya. Kamu tuh pinter banget. And anything you want, kau bisa minta sama saya. Tapi kau harus mau sabar. Tidak semua hal bisa didapatkan sekarang. Juga semuanya. Jadi perjalanan hidup kita yang selama ini penuh dengan air mata dan tangis dan amarah. Kita mulai lagi baru ya. Mulai hari ini. Saya terima permintaan maafmu, tapi tolong maafkan bapakmu ini. Never in a million years bapak orang Batak akan minta maaf. I looked at him. Dia giniin gue lagi di dadanya. Dan pertama kali gue merasa dia belai kepala gue dengan lembut banget. And I know, itu Tuhan. Trying to tell me that I know all your dreams. I know what you want. I know all the hurt. But you need to know that you cannot keep running. You have a purpose here. Yeah. Perkara nanti kamu aku kasih ke Australia apa enggak, itu urusan nanti. But now, you need to deal with this. Itu berdoalah kita di situ. Dan udah selesai, bokap gue gini. Ina, kau pergi ke Bali ya.
Kenapa? Pergilah ke Bali. Kau kan senang kan di sana? I don't know whose idea that was. Itu bukan ide gue juga. Gue gak mau ke Bali, gue mau ke Australia, hey, gitu. Kau banyak makan ya, harus gembira hatimu. Gue pulang di mobil, gue mau Pongki, dua-duanya diem. Terus Pongki ngomong gini, sorry ya Ma, itu tadi yang ngomong siapa ya? Oh my goodness. Yeah. Jadi Pongki juga menyaksikan. Jadi gue gak gila nih cerita gini, ada saksi. Yeah. Itu siapa? Aku gak tahu. Terus dia ngomong, maybe he's right. You should go to Bali. Go to Bali. 2 minggu lah kamu di sana. Sendiri aja. Aku jagain anak-anak. Mungkin kamu perlu, like ini semua supaya kamu akhirnya bisa memutuskan mau minum obatnya apa enggak. Ini udah 2 minggu nih obat gak gue minum-minum. Enggak udah aku ngabisin semua duit, semua kita udah taruh ke Australia, bayar visa, bayar apa di sana, buka tabungan, nggak jadi, nggak tahu sekarang duit di sana nyangkut apa nggak bisa balik apa enggak dari kampus. Terus sekarang suruh ke Bali, enggak, it's like too much money, bla bla bla. Balik nih ya, ini Sophie yang ngurusin jajannya, adik-adiknya, uang bajainya, segala kayak gitu, balik lagi. Structured Sophie. Tapi tadi Daddy bilang, itu bagian terakhir ngaco, aku bilang. Pasti ngaco itu. Gila kali. Terus gue ngomong gini. To take me to Bali now, someone better pay the pesawat terbang and the hotel. Baru gue berangkat. Gue ngomong gitu. Belagu lagi. Udah habis nangis padahal tuh. Tiba-tiba ada telepon klien gue. Yang sudah menjadi, lu tahu kan kita suka punya klien yang jadi teman deket. Jadi temen lah, teman keluarga. Bang apa kabar bang? Dia bisa bantu abang gak? Abang tuh ada acara tapi bukan yang buat perusahaan ini, buat keluarga gini-gini. Harganya boleh persaudaraan, boleh lah, boleh kapan. Gue udah yes, distraction, let me work again, distraction gitu. Nanti tanggal segini, Oke, kau di mana Dek? Ini di jalan, gini-gini. Sama Pongki iya. Kau nggak ke Bali tumben? Siap, kenapa sih semua orang punya ide gue harus ke Bali gitu? Iya, nggak ngapain. Kau mau ke Bali nggak? Enggak. Ngapain? Gue bilang gitu. Ya enggak, siapa tahu kau mau ke Bali. Kebetulan minggu ini, jadi he has a lot of businesses here. Abang gak ke Bali, supir bisa dipakai tuh. Kamu mau nginep di villa gak? Pakai aja. Hah? Enggak gue bilang gitu. Enggak. Thank you ya bang. Matiin telepon. Begitu gue matiin kan, handphone kan gitu kan. Kita bisa lihat, langsung jadi lihat notifikasi lain. Email. Tiba-tiba email dari seorang temen gue yang punya resort di sini. Dear Sophie, kita ulang tahun yang ke-5 and gue sering bikin detox class dulu di hotelnya dia. We would like to invite you to stay at our resort, bla 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 bla. Semuanya ditanggung. Pesawat tanggung, hotel tanggung. Gue baru ngomong tuh 5 menit yang lalu. Ini harus ada yang bayarin gue, baru gue berangkat. Mongki bilang, ya lu berangkat. Lu berangkat, ini yang lu minta dalam 5 menit udah terjadi gitu. Dan lucunya semua yang nawarin gue itu adalah a father figure in their family. Si abang adalah a father of 2 girls. Si temen gue yang punya resort, father of 3 kids. Loving father banget yang sangat ini sama anaknya. Oke, ya udah kalau gitu gue berangkat. Sampai di sini gue nggak mau ngomong sama siapa-siapa, bener-bener gue menyendiri. Ya that's what Bali is for people ya, you know right? Datang menyendiri apa segala macam. Terus gue tidur di sebuah hotel resort di Ubud gitu. Terus gue bilang gini, Tuhan kalau emang bener saya harus minum obat, I need to know the answer here. Karena saat ini saya masih takut. Ini it's gonna take so many months gitu. Terus dia gitu, yang terjadi adalah gue bilang gini, I also need to know you are here. Oke? Tapi belum berdoa tuh, lebih ke I need to know you here. You put me in this situation. Nah, masih yang kayak gitu. Lo tau gak? Ini gue masih simpan fotonya. Besok pagi gue bangun, Ubud itu kan selalu mendung-mendung ya. Kata dokter, I need sun. Tapi gue dikasih hotel di Ubud, masih komplain lagi, gila gak? Gak ada mataharinya di sini. Gimana caranya gue harus menyembuhkan? Katanya paru-paru gue sakit gitu. Gue bangun pagi, gue ke WC. Lo tau kan tipe-tipe hotel Bali itu yang open air. Ya, WC-nya outdoor gitu ya. Tapi kan mendung, like semua orang anak Bali di sini tau lah, mendung Bali tuh, Ubud tuh sering, ya. Begitu gue masuk itu asli ya. Gue mau buang air lah ya, mau ke toilet. The only place dari semua WC gelap itu yang disinari matahari, cuma WC itu. Di tempat gue mau buang air. Like sinar aja gitu. Dari sini, jadi miring. Terus gue yang duduk,
duduk itu tuh ada in the knowing tuh ada yang ngomong gini sama gue. Katanya minta matahari. Nih sambil pup, nih matahari puas-puasin di sini. Mau berapa lama? Mau berapa lama aku suruh dia nyala di sini. Nangis gue di situ. Karena gue tahu itu bukan gue, ini ada kuasa lain gitu. Habis itu gue buru-buru mandi terus gue diem lagi di kamar. Ini siapa sih gitu ya, kok ngikutin gue terus. Ya udahlah gitu, anyway setelah minggu itu berjalan, gue dapat perintah juga untuk move your family to Bali. Relocate everything. Forget everything yang ada di Jakarta, reset. Semua pindah ke Bali. Hah? Gimana ngasih tahu suami gue lagi? Aduh ini istri berulah banget sih gitu kan ya. Nanti berantem lagi Tuhan. Enggak. Tulis email. Gue tulis email. Ke Pongki? Ya. lu tulis email, tulis email ya. ke suami lu sendiri. Ya. Kalau udah nggak bisa bicara sama suami, kerjaan berantem terus, daripada WhatsApp lebih baik email menurut gue. Jadi kan dia baca runut dulu semua, tapi otak kita runut dulu ya, jangan ngomel di situ. Oleh sebab itu ini maka selesai. Gue tulis selama saya udah berapa hari di Bali saya mendapatkan ini, lalu saya dapat petunjuk kalau kita harus di Bali. I know kamu nggak akan setuju, but please just read this email dulu gini-gini. Ini pro-nya kalau kita stay, ini kontranya. Saya kembalikan kepada kamu sebagai kepala keluarga. Gue kirim emailnya. Oke. Sebelum akhirnya nanti kita ngomongin soal Bali gitu ya. Kesehatan lu sendiri akhirnya gimana pas di Bali? Oh nggak apa-apa. Tetap nggak terbukti. Dokter-dokter yang pada bilang TB silent itu belum minum obat belum. Dan belum minum obat juga. Udah 2 minggu lewat nih. Oke. Gue balik ke Jakarta waktunya kontrol. Datang. Gimana non? Udah habis kan obatnya untuk 2 minggu saya tambahin lagi ya. Sekarang kamu harus terusin. Maaf nih belum saya minum. Kamu nggak boleh nanti gini. Tapi ini hasil X-ray terbaru saya. Tolong baca, saya nggak tahu isinya apa. Jadi gue X-ray aja sendiri cuek. Tadinya ada flek lebih besar di kanan, yang di kiri kecil. Yang kiri hilang. Yang kanan mengecil 50%. Dokter gini. Saya pertama kali lihat ini sepanjang umur saya praktek. Apa yang Anda lakukan tanpa obat saya? Dan tidak mungkin ini terjadi dalam 2 minggu. Harus pakai obat. There's no way. Dokter punya waktu nggak? Kalau punya waktu saya ceritain. Gue ceritalah soal pengampunan itu. Ya. Oke. Apapun itu, tetaplah kau lakukan itu, tapi obatnya diminum. Karena yang 50% yang sebelah kanan ini harus kita ilangin. Gak bisa, non. Gue pulang, gue marah lagi sama Tuhan. Kalau mau nyembuhin jangan setengah-setengah dong, bos. Kan bingung nih orang. Ya nggak? Ya kan bingung ya. Minum apa enggak gitu. Sampai akhirnya gue nangis lagi. Dan Tuhan bilang gini, nak percaya deh. Just take the medication. Not because you are sick. Because I need the medication to speak to you for 180 days. Dan saya akan mengubah hatimu. Medication-nya buat 180 hari emang. Oke. Kata Tuhan, kalau gini, I can use anything to heal you. Penyakit bukan dari saya. Penyakit adalah sesuatu yang saya izinkan. Saya tahu itu jelek buat kamu, so it's not for me. Saya izinkan terjadi. Itu adalah kuasa jahat dari luar, penyakit itu. Nggak cuma kuasa jahat ya, karena mungkin ada yang mungkin karena lifestyle atau yang lain-lain, tapi Tuhan izinkan. Nah, ketika Tuhan izinkan, tugas kita adalah bertanya, kenapa ada messenger ini? What's the message? What is the message in each problem that we have? Baik itu penyakit, baik itu permasalahan rumah tangga, baik apapun itu. Message-nya apa sih? Gitu. Tuhan bilang nggak bisa di-download sekarang, nggak kuat otaknya. I will need 180 days. Move to Bali, take the medication, and it will be okay. And I promise, tidak satu pun organ tubuhmu akan terganggu dengan kerasnya obat ini. Karena keras banget obatnya. Obatnya itu keras banget to the point where kalau gue keringetan pakai baju putih, baju gue pink. Oh my goodness. Segitu toksiknya. Ya. Tiap pagi pipis itu warnanya kayak darah. Jangan kaget itu bukan darah. Karena itu dokter pink. udah bilang, it's like it's super toxic. Ya. Kayak orang keras. obat kemo minum kali ya. 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 Wow.
Tapi selama 180 hari itu gue loyo kan. Iya. Hanya bisa ada di tempat tidur kan. Ya jalan sedikit apa tapi tempat tidur. Lemes banget dan aja. disitulah Tuhan bicara sama gue. I think what's happening in the world today dengan Tuhan izinkan ada this COVID-19 and everything dan ini kan respiratory. Kalau sampai terjadi pada Anda, if you're watching this right now dan Anda sedang sakit, percayalah pemulihan kesembuhan itu ada di dalam Tuhan. You just need to ask. Tapi selama Anda harus bed rest 2 minggu itu tanya sama Tuhan, apa yang saya miss dalam hidup saya? Dia mungkin aja sedang berbicara pada dirimu. You need to listen. Kita ini kurang dengar. So that was what happened to my health. Akhirnya udah pindah ke Bali semua, jualin barang, berangkat ke Bali sekeluarga hanya dengan 5 koper dan cuma kayak beberapa gitar pongke gitu, ngontrak rumah. Bokap lu sendiri setelah momen lu dia mendadak ngomong padahal dia Alzheimer dan dia bisa ngomong, dia bisa sadar, terjadi pengampunan dan lain-lain. Stop ngomong. Really? Balik lagi ke dia yang dulu. Gak ngomong sama sekali lagi. Sampai nyokap gue bilang, kamu yakin tuh Daddy ngomong gitu? Ya, Mam. Si Pongki di situ nggak ngevideoin juga lah ya? Nah ya enggak lah ya, orang semua lagi nangis-nangis yang kayak ini siapa gitu. Oh my goodness. So my father stopped talking again. Jadi hanya buat pengampunan That itu. moment. Yes. Habis itu nggak ngomong lagi sampai the day he left us di tahun 2018, 2 tahun kemudian. Setelah gue pulih 180 hari, gue disuruh Tuhan nulis buku. Sebenarnya sebelumnya udah nulis, udah deal sama publisher. Cuma buku itu lebih ke banyak resep-resep gue kan. Karena lu benar-benar plant based banget saat itu. Ya. It's all about vegan Ya, dan lain-lain. saat itu. Ya, Saat ya. Lalu Tuhan ubah itu semua. He's like, I don't want to see too many recipes. Bukan apa yang kamu makan. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Manusia hidup dari firman Tuhan. I'm like, yeah, but what do you mean? I don't even read the Bible. Yang kayak, gue kan kayak Kristen KTP gitu kan. Yang kayak, apa sih gitu. No, I will tell you how to write, what to write. Tapi Tuhan, jangan ya permalukan Bapak saya. Nanti kalau saya harus nulis ini. Karena ada urge untuk nulis ini tentang pengampunan. Gimana menulisnya di tahun 2016 di saat semua masih fresh. Tanpa membuat Bapak gue terlihat jelek. Ya. Dan Bapak gue masih hidup saat itu. It's not fair. No, Tuhan kasih dan akhirnya terbitlah buku itu. Bukunya tadinya tuh namanya apa? Sampai gue udah lupa saking Tuhan bilang gak penting, you don't need to know the judul. Gue dibangunin suatu hari tengah malam. Tuhan tuh suka gitu sama gue lately. Setelah 2016 itu bangunin tengah malam hanya tuh, mau ngobrol dong gitu. Hah? Doa dulu kamu gini. Jadi kadang-kadang that's how he communicates with me gitu. Tapi waktu itu dia bangunin gue dan dia bilang gini, judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat. Wait, that's from Proverbs. Ya, itu Amsal lah. Yeah. You can't just name a book that. Ya? Kenapa gak begitu besarnya kasih Allah? Gak boleh lah, gue bilang gitu. Boleh. Tapi ini 3 hari lagi mau cetak. Boleh, besok telepon aja. They will say yes. Gue telepon. Maaf ya, saya habis berdoa. Terus bukunya, wow, bagus banget. Oke. Kita harus ingat ya, waktu Tuhan Yesus dibilang mati di kayu salib itu dia tidak mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Sehingga dia pun tahu cheat code-nya adalah saya harus menyerahkan nyawa saya biar turun Roh Kudusnya. Karena dia Tuhan, you can't kill God. Ya. But he gave it up. Ya. Dan yang gue suka tadi kayak ketika lu cerita sedikit soal si penyamun itu, ketika akhirnya dia percaya sama Yesus, dia benar-benar Yesus bilang, ya udah hari ini kamu akan ada di Firdaus bersamaku. Hari ini kamu akan ada di Firdaus. Gak pakai nunggu loh. Gak pakai nunggu. Begitu lu mati, lu akan langsung masuk surga sama gue. Karena udah terima Yesus. Itu berarti kayak dosa-dosa si penyamun tersebut. Yang dulu itu langsung di clear. Finish. Yeah. Gak perlu dibaptis dulu. Gak. Isi formulir. Isi formulir. Scan ID, Enggak. Tanya dulu, bentar, lu agama apa sih sebenarnya? Gak. Langsung saat itu juga dia kayak dapat ekspres. Yeah. This is the importance of knowing who Jesus is. Oke. Ya. Dia datang untuk kita semua tanpa kecuali. Hah? Buat orang Kristen doang ya? Pasti buat yang rajin berdoa. No, buat semua.
Karena begitu besar kasihnya Allah kepada dunia ini. It says dunia, bukan dunia golongan orang tertentu. Ya. Dunia semua tanpa kecuali. Nah, sekarang gimana? Kita mau terima apa enggak? Karena tetap ada free will. Sama kayak penyamun yang kanan itu, free will yang kiri kan nggak mau, kan free will kan? Emang Yesus ngomong, tuh temennya aja udah mau ikut, ayo dong lo, enggak, jadi nggak mau ya udah. Tapi kan binasa artinya. Iya. Gue mungkin jadi penasaran gitu ya, gimana sih hidup di jalan Tuhan? Jujur, oke, gue ini to the point aja nih, ini gue buka gitu ya. Gue sebenarnya suka banget party-party, zaman-zaman MTV, right? Clubbing, seru-seruan, dan lain-lain. Dan ketika kayak Tuhan taruh itu di hati gue, yuk ikut gue yuk, kayak gitu ya. Itu gue yang kayak, gak bisa party lagi dong Tuhan. Ya kan? Gue gak bebas lagi dong melakukan yang gue senang. Yang gue suka, which is kadang-kadang itu berdosa. Right? Tapi kan itu gak nyakitin siapa-siapa. You know what I mean? Like, emang gue minum nyakitin orang kan? Exactly. Gitu ya? Gue mabok juga kayaknya gak apa-apa. Gue bertanggung jawab kok maboknya gitu kan. Pasti kita mikirnya begitu. Gue nonton bokep juga kayaknya gak nyakitin siapa-siapa gitu. Right? Jadi kayak, kalau misalnya nanti gue ngikut di jalan lo, berarti gue udah gak bisa lagi dong minum alkohol misalnya seperti itu. Kalau misalnya itu emang adiksi gue gitu ya. Atau gue gak bisa lagi dosa-dosa yang gue suka lakuin. Atau kecanduan-kecanduan yang gue suka lakuin. Itu jadi gak asik dong hidup gue Tuhan. Ya gitu kan. Lu pernah gak ngerasa kayak gitu? Pernah. Dan sekarang di compare sama itu, dimana lu yang tadi di Jakarta, sekarang lu harus di Bali, ngurusin anak, dan udah melepaskan semua kesenangan duniawi lu gitu misalnya kalau kita ngomongnya akhirnya you know how can you say lu bersuka cita sekarang atau lu lebih bahagia sekarang daripada dulu ketika lu jadi presenter dan lebih aktif sebagai entertainer di TV yang dikenal orang gitu, yang apa ketenaran dan lain-lain ya karena gue akhirnya dikasih izin oleh Tuhan untuk menyadari bahwa gue itu sangat dicintai. Finally I'm approved. I don't have to approve to producers untuk naikin rating. I don't have to approve to my dad yang dari dulu bilang, lo gak mungkin deh bisa kuliah, lo kurang pinter atau apa misalnya. Atau approve to my boss misalnya, kamu bisa ngerjain target KPI harus ini. Udah berhenti mau approve, minta approve kemana lagi. Yang menciptakan kamu itu begitu berkenannya terhadap hidupmu. Termasuk ketika kamu sedang berdosa pun ya, lagi ngomongin orang, lagi gibah, lagi tadi lo bilang nonton bokep atau apapun juga karena itu adiksi gitu ya. Emang lo pikir ketika lo melakukan itu Tuhan pergi gitu? Oke sorry bentar ya gue sibuk, gue kesana dulu. No, he's there, he's sitting with you. I know this sounds very vulgar ya. Tadi lo sempet singgung ngomong bokep itu. Emang lo pikir kalau lo pas nonton bokep Tuhan gak duduk di sebelah lo gitu nungguin lo bertobat? Duduk men, kalau lo bisa lihat lo akan nangis saat itu juga. Kenapa kode gini masih ditungguin? Iya masih ditungguin bos. Ketika kita lagi berbuat dosa pun juga he's there, he doesn't leave you. He is there, ya. Itu dia menurut gue. Ketika itu kita tahu, kita sadari setiap hari betapa dia berkenannya akan hidup gue karena kita di dalam Kristus ya, di dalam iman kita gitu. Maka dari situlah kita bisa tahu bahwa no matter what I do, Tuhan, you cannot make him love you less. You cannot make him love you less. Ya benar. Ya, lo nggak bisa bikin dia. Kalau kita nih ya, wah misalnya gila, ya. gue dosanya udah lebih berat lagi nih. Tapi tetap aja cinta dia itu akan selalu setia sama lu gitu. Iya. Kan dia tahu lo butuh bantuan, dia tahu lo sakit, dia tahu lo berdosa. Emangnya waktu diciptakan, dia bilang, Daniel akan suci tanpa dosa. Dia akan, kepadanya lah aku berkenan. Enggak lah, dia udah tahu nih Daniel nanti umur segini bakal gini, umur segini bakal gini. Dan maksud gue ngelihat Tuhan itu yang seperti itu sih image-nya. Dimana kayak ketika gue lagi terjatuh dalam dosa, ketika gue lagi jatuh, Tuhan itu justru bakal kayak coba ngangkat gue yang, it's okay, hey, it's okay. Enggak, gue tahu lo bakal jatuh. Emang tadi cukup sulit sih emang godaannya ya. Tapi it's okay, yuk kita berdiri lagi, kita bangun lagi, take one more step, oke?
no. Jangan hakimin diri lu sendiri. Yes. It's okay. Yuk kita berdiri lagi. Udah maafin diri lu juga. Gua aja udah maafin lu kok. Yuk berdiri lagi. Yuk let's take one more step. Jalan bareng sama gua. No, gue enggak benci sama lu sedikit pun. Gue ini cinta ya. Yang kerjaan gue bukan cuma kerjaan gue adalah cinta. Jadi ya let's walk this life together with me. Itu jauh lebih nyaman daripada Tuhan yang Maha Penghukum. Yang kayak ya jatuh lagi kan. Atau, udah dibilangin kemarin katanya lu udah bikin podcast soal hidup suci. Sekarang lu malah ini lagi. Atau belum jatuh gini, ntar lagi nih. Udah gitu kan? Iya, nah, jatuh nih. Oke, bentar. Kan. Begitu jatuh gue hukum ya. Itu. Masa kita menurunkan Tuhan ke konsep kita yang begitu rendah itu gitu loh. Ya gak cocok lah dia jadi Tuhan kalau dia berpikir seperti kita. Iya. Iya sih? Ya, logika aja. Ya. Abis itu. Tapi itu lucu. Ya kan? Nah. Ntar lagi nih, lihat. Malaikat. Iya. Nah kan? Ya enggak lah. Dia ngegosipin sama malaikat gitu. Sini. Bentar lagi dia jatuh. Bentar, menurut lu dia bakal jatuh ke kiri apa kanan? Tadi yang taruhan di sebelah kiri siapa yang kanan? Ya enggak gitulah. Itu kan pikiran kita. Karena apa? Terlalu sering dikecewakan oleh refleksi Tuhan yang harusnya ada dalam orang tua kita, pemimpin kita. But that's not God. That's your idea of God, and you have the wrong idea. Ya, for you mungkin because of your father at that time. Ya. Gitu kan. And but that's It can be anything. Setiap orang punya. Setiap orang punya. Entah ibunya, entah siapanya. Betul. Nggak harus abuse loh. Pembiaran pun, penelantaran pun itu menjadikan hati hancur. Speaking of hati yang hancur, pastinya kalian semua di sini pengennya hati yang gembira, right? Karena hati yang gembira adalah obat. Ini asli sih, ini resepnya sih ada ya, tapi resepnya itu kayak cuman 1/5 kali. 1/5 dari bukunya gitu ya, kayak udah diedit langsung sama Tuhan gitu. Iya. Alright, so what happened ketika jadi lu ngeluarin ini 2016 setelah pengampunan sama bokap lu juga dan how was that? Like bokap lu berarti sempat ngelihat tapi dia juga nggak ngerti. Dia nggak ngerti juga udah nggak bisa reaksi ya. Gue tunjukin aja tapi dia nggak ngerti. Terus berapa tahun kemudian 2 tahun kemudian Tuhan suruh gue tulis lagi buku. Keluarlah 2019 akhir tapi habis itu kena pandemi jadi susah untuk tour Indonesia. Terus temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Itu juga Tuhan yang kasih judulnya. So he wants me to speak about the truth. Tentang forgive yourself and move on. Oke. Yeah. And how, gimana sih caranya mengampuni diri sendiri kalau bukan sadar bahwa Tuhan udah mengampuni lo? Lo gak bisa. Zaman sekarang kan semua orang kayak forgive yourself, move on, self love. Gak bisa. Kita gak bisa bypass yang namanya conscience, nurani. Nurani kita tahu bahwa ada brokenness, ada kehancuran yang pernah terjadi dalam hidup ini, perkara entah umur berapa kita waktu itu. Wow. Gak bisa itu di bypass. Nah itu yang bisa dibawa ke Tuhan gitu. Itu yang bisa hanya Dia yang pulihkan. Sempurna, gak pakai bekas, koreng. Balik lagi ke koreng, gak pakai bekas. Wow. Ya gitu. Wow. Jadi I actually feel bahwa untuk truth ini ya, temukan rasa utuhmu ya. Feel yourself, your wholeness, your apa kan orang sering ngomong gitu. How do you feel whole kalau kamu tidak libatkan yang menciptakan? Emang kamu ada di dunia ini dari biji engkol terus langsung jadi dari biji kol terus jadi manusia dari Daniel Mananta kan enggak. Ya. Daniel Mananta itu ada di rahim ibunya itu sudah dipikirkan Tuhan dari sebelum dia ada di situ gitu loh. Dan masa depannya rancangan Tuhan itu luar biasa sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kehancuran-kehancuran yang terjadi karena kehidupan di dunia yang sudah jatuh ini ya dari zaman Adam dan Hawa itu membuat kita tersakiti, hancur, nangis. Tapi at the same time dia juga bisa membuat kita jadi distracted dari purpose kita. Karena kita terlalu sibuk berlama-lama menikmati sakit hati itu. Menikmati pengkhianatan yang pernah terjadi. Menikmati
hancur lah. Orang kalau hancur hati gimana sih gitu. Ya, dan karena lu udah terbiasa banget sama that dysfunction, dan lu ngerasa lu itu pikir adalah itu normal, dan lu ngerasa lu udah utuh. Ya udahlah, gue udah utuh. Dengan seperti ini emang ada beberapa disfungsi, ada kerusakan atau borok-borok dan lain-lain gitu. Iya, tapi kan kita harus grateful, Jadi sebenarnya padahal itu mungkin bukan hidup yang direncanakan oleh Tuhan untuk kita yang benar-benar seutuh-utuhnya banget, like I want you to live a life that is full, gitu kan. Fullnya itu kadang-kadang tanpa si borok-boroknya ini, tanpa disfungsi-disfungsi yang ada di sekitar kita gitu. Tapi gimana kita bisa tahu bahwa sebenarnya hidup utuh itu seperti apa kalau misalnya kita tidak melibatkan dan mengenal Tuhan gitu. So tadi lu udah sempat ngomong soal purpose. What is the purpose of your life then? The purpose of my life adalah kalau saya bagi dua ya, ada yang general dan ada yang lebih spesifik ya. Saya bicara dari yang spesifik dulu. Terlepas dari bakat saya public speaking dan segala macam, orang sering nanya kenapa sih nggak muncul di TV lagi, apalah segala macam, nggak presentingnya nggak dijalanin lagi. It's not the season. Seasonku adalah betul-betul menjaga anak-anak kami. Kami homeschool dari kecil, tapi sejak pindah ke Bali itu mereka remaja. Tuhan betul-betul memberikan instruction untuk ini harus kamu dan suami yang pegang. Gak boleh orang lain. I have plans for them. Ini melibatkan kamu harus pegang benar-benar gitu. Jadi gak boleh. In my case ya, enggak, setiap orang kan berbeda. In my case begitu. Setiap hari gue rajang bawang, tumis-tumis apa itu dengan air mata bukan karena bawang. Bukan karena mengandung bawang, tapi karena pengen muncul di TV lagi kapan gitu. Kapan waktunya? Aku kan bertalenta, aku kan ini, aku kan itu, and then the struggle of seeing your husband yang dunianya satu entertainment, satu selimut nih kita. Pagi dia masih bisa manggung kemana, apa-apa. Aku juga bisa. Kan Tuhan dulu yang waktu 9 tahun kasih talentanya. Kalau di rewind lagi ke yang tadi gue ngomong kan, dari mana gue tahu itu dari Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam musim. Ikuti musimnya. Kalau musim panas, ya jangan pakai mantel ini dong. Mantel winter, musim dingin. Kalau musim dingin, ya jangan pakai kaos kutang dong. Gitu. Ikuti. Karena selama kita struggle, akan membuatnya lebih sulit. Tuhan kasih kita tugas. Dia bisa loh pilih orang lain untuk mengerjakan tugas itu. Bisa banget. You don't wanna do it. I don't wanna do it, God. Terlalu susah, gak mau. Oh yaudah silakan aja. Tapi bila kita tidak melakukannya, yang rugi kita. Karena itu part of kita bertumbuh karakter kita untuk nyampe ke blessing yang berikutnya. Mana bisa kita dapat blessing berikutnya kalau karakternya belum sanggup. Jadi potnya gitu harus di-expand sama Tuhan, diisi banyak. Saya mau berkat yang itu. Gak bisa non, karena untuk yang itu kamu harus begini dulu, baru bisa diisi. Kalau diisi kamu masih segini, pecah. Hancur. Berantakan kemana-mana dan mati. Kenapa dia karirnya lebih bagus dari saya? Kenapa Daniel Mananta bisa punya talk show? Saya sampai umur segini masih belum bisa punya talk show. Sekalinya punya tahun lalu cuma Instagram, that's it. Tuhan bilang abis itu sekarang kerjakan yang lain lagi. Why gitu. Of course. Ini sebenarnya ada another story loh. Dulu zaman gue pemilihan VJ Hunt, the first VJ Hunt tahun kan 96 ya. Iya. Ya, itu senior by the way. Jarang ada yang tahu. Kalau gue adalah VJ Hunt pertama. Itu dulu nomor gue, waktu itu kan juaranya ada 2 di tahun gue. Cuma di tahun gue tuh juaranya ada 2 kayaknya. Nomor gue tuh diubah malam sebelum pengumuman loh. Salah satu dari teman-teman gue itu. Jadi pengumumannya nggak pakai nama waktu itu, pakai number. Okay. And like 12 hours ago it was still my number. Dan akhirnya lu nggak jadi menang maksudnya? Iya enggak. Gara-gara itu? Iya. Oke. Keren kan? Ada yang switch my number pada saat itu. Man. I forgave that person. Bahkan gue gak akan bilang dia he or she. I forgive you. That person. Ya. Jadi balik lagi ke purpose. Tadi itu spesifik. Nah sekarang yang general. Yang general adalah with everything I've gone through adalah untuk bicara kepada anak-anak. Walaupun kamu orang tua saat ini kan kamu pernah jadi anak ya. Dan kamu tetap anak orang tuamu. Adalah pengampunan terhadap orang tuamu. Khususnya dalam hari ini mungkin saya bicara ayah. Karena saya mengalami ayah yang tidak hadir ya. Gini.
seburuk-buruknya kamu berpikir ayah kamu saat ini memparenting kamu, itu adalah yang terbaik yang bisa dia kasih saat ini. Kamu nggak bisa paksa, mau kayak apa juga kamu nggak bisa paksa. Right. Jadi gimana dong caranya? Oh Sof, lu kan gak ngerti masa lalu gue. Apa lalu cuma perkara dipukul sama dikata-katain doang bokap gue lu waktu kecil. Gue mengalami mungkin sexual abuse atau apa atau apa. That is why you don't take your dirty laundry ke orang-orang. Jadi nggak semua orang dikasih tahu, udah tahu punya cucian kotor terus bawa ke sini, nggak beres, bawa ke sini, nggak beres, nggak berarti nggak boleh curhat loh. Tapi sebelum itu ke Tuhan dulu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan ayah itu untuk kamu dan Tuhan yang titipkan kamu jadi anak Dia. Bisa jadi kamu adalah kunci untuk membantu memulihkan hati ayahmu yang hancur itu. Tapi kamu dulu diproses, like my story. Jadi ada satu hal yang saya nggak bisa bicarakan di umum yang terjadi di dalam keluarga bokap gue sehingga membuat dia begitu hancurnya. Ketika itu udah terjadi pemulihan yang tadi aku cerita itu 2016, 2018 keadaan fisik ayahku tambah parah dan disitulah Tuhan bicara semakin kenceng sama aku. Dia bilang time is running out. You have to do this. Ada beberapa langkah yang harus gue lakukan termasuk waktu itu harus bikin kayak rapat keluarga besar dan yang lain bla bla bla. Supaya ayahku finally bisa mengampuni dirinya sendiri, forgive himself, karena menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan dia itu sangat menyayangi dia, melebihi dari dosa apapun yang bisa dia lakukan, asal bapak gue mau datang ke dia dan bilang, saya sudah berdosa, tolong ampuni saya, in my dying days, saya mau kembali ke rumah Tuhan. So that's exactly what I did. Persis yang Tuhan ngomong. Jadi setiap kali Tuhan bangunin gue malam atau apa, bangun gue, oh ya, oke, tulis. That's why ini buku terus ini ada notebook ini buat lo nanti Nil. Karena gue tahu lo juga suka nulis. Yes. Tulis everything, you write it down. Karena when you hear, you write it down. Takutnya kamu besok lupa. Jadi that's my general purpose adalah bicara soal itu. Karena gue sendiri dikirim oleh Tuhan dari masa yang gue dari kecil, terus gue marah dari 12 ke 40 tahun itu baru gue bisa kebuka kuncinya memaafkan bapak gue dan sekaligus akhirnya mencintai Indonesia ini karena ternyata bukan Indonesianya. Gue mencerminkan bapak gue sebagai Indonesia. Yes. Ya. Gitu. Jadi pada akhirnya part of the purpose lu lahir ke dunia ini, Tuhan menitipkan lu ke bokap lu justru untuk memulihkan hati bokap lu juga sehingga bokap lu sendiri in a way you save his soul juga gitu. It's full circle and I'm honored Tuhan pakai gue untuk save his soul. Jadi terakhir itu Tuhan udah download semuanya ke sini dan gue harus nyampein ke keluarga. Sekarang harus ini, sekarang doanya harus yang ini. Sekarang bisikin kupingnya dia harus ini. Karena kan udah di ICU. Every day untuk bicara ke kuping. Dan sekarang ngomong ini ke ibu gue, ke adik-adik gue untuk menginikan hati mereka ya. Dan itu lucu sekali loh. Gue tuh paling cengeng di keluarga. I was not crying at all. Disitulah gue tahu itu Holy Spirit, itu Tuhan. Karena kalau gue sendiri pasti udah nangis. Udah give up. Gak bisa dong, masa begini. Itu seminggu sebelum bokap gue berpulang itu jelas banget instruksinya adalah take a pen and paper, write it down. Cari rumah duka. Ada 3 ya, ada di Cikini, di ini kamu cari harganya berapa. What? Cari, yes. Bokap belum meninggal nih? Belum. Cari ini. Cari kakaknya bapak yang ini. Orang-orang ini semua, elemen-elemen ini semua harus beres. Baru dia bisa meninggalkan. But you're running out of time. Tinggal seminggu. Lu harus ngomong sama nyokap lu gimana kalau misalnya suaminya mau meninggal? Iya, mah udah mau gak ada kan gak mungkin ya. Jadi gue berdoa, gue minta Tuhan tolong kasih gue kata-kata di sini. Karena kalau kata-kata gue pasti bisa menyakiti. Jadi akhirnya ketika gue sampaikan, lucunya adalah yang marah sama gue tuh adik-adik gue yang how can you? Orang daddy masih di sini udah mikir untuk ngebudgeting rumah duka. Karena orang Batak kalau meninggal 3 hari kan adatnya. Itu kan harus dipikirin. Tapi justru nyokap gue yang bilang terima kasih ya, you voice out what I also heard. Jadi gue mengkonfirmasi apa yang nyokap gue juga ternyata udah disiapin sama Tuhan. Kamu sebentar lagi bakal jadi janda. Siapin nih suamimu, yakin gak dia udah terima saya agar dosanya semua diampuni dan dia pergi ke rumah Bapa. Kan itu yang penting.
Kan kita tahu cerita penyamun di kiri kanan Yesus. For the whole of their life, dia tidak mengenal Tuhan itu siapa. Lalu ketika udah mau mati, dia dihukum, dia bilang, dia mengenali Tuhan Yesus dan Tuhan bilang, dia bilang mau ikut kan, dan Tuhan bilang, hari ini kamu sudah bersamaku di dalam Firdaus. Artinya apa? You can be, although jangan jadi orang brengsek seumur hidup, karena hati nurani itu tidak bisa dibypass. Kita tahu kalau kita berbuat jahat itu hidup nggak tenang. Tapi bila kita datang dan sungguh-sungguh minta pengampunan, Tuhan bukan Tuhan yang mukul, yang apa kamu? Dasar selama ini, sekarang baru sadar ya? Udah mau mati kamu baru sadar? No. Karena Tuhan adalah cinta. Yes, Tuhan ada cinta itu sendiri. Kasih yang sungguh besar. Gue jadi keinget sih, ini by the way, tadi barusan Sophie ngomong seperti ini, gue nggak tahu ini bukan kebetulan banget kalau misalnya lu lagi dengerin ini, khususnya bagi orang-orang yang siapapun, bisa laki-laki, bisa perempuan yang mempunyai masalah sama ayahnya sendiri gitu ya, sosok ayah, figur ayah yang abusive, dan mudah-mudahan, gue percaya sih siapapun yang nonton itu akan terjadi pengampunan di hidup kalian juga, yes. Ya kan, jadi kayak mungkin ini benih yang tertanam di hati kalian. Mungkin gue udah saatnya nih untuk memaafkan bokap gue atau minta maaf sama bokap gue. Apapun itu. Mungkin kalau kayak tadi lah Sophie, ketika dia minta maaf sama bokapnya, ini bokap Batak bisa minta maaf balik gitu. Sehingga itu juga memampukan Sophie untuk memaafkan ayahnya sendiri. You know what I realize? Dari tadi Sophie ini ngomong soal Tuhan berbicara sama Sophie. Untuk ngelakuin ini. Dan ini bukan kebetulan juga karena gue baru aja nonton kayak khotbah gitu. Tuhan berbicara ke solusinya, bukan ke problemnya. Ya. Dia ngomong ke Sophie, Tuhan ngomong ke Sophie karena Tuhan tahu solusi untuk masalah ini adalah Sophie. Bukan bokapnya. Yang mengalami problem saat ini adalah ayahnya. Jadi Tuhan mau gak mau harus benar-benar sebisa mungkin ngomong sama Sophie. Kalau misalnya Sophie gak mau gimana? Bisa aja. Kayak tadi kan, terserah. Mungkin akhirnya digunakan Lea. Iya. Tapi kan gue bawa terus beban itu. Padahal Tuhan kalau kerja kayak efek domino. Gak cuma satu orang itu yang selamat. Mungkin adik lu, tapi adik lu sendiri mungkin yang akan nge-push lu. Gak tau, you know what I mean? Like, tapi lu gak akan merasakan keintiman yang lu rasain sekarang ini sama Tuhan sampai hari ini. Dan lu bisa dengan nyaman gitu ya, kayak tadi barusan Sophie juga ngomong sama gue pas kita lagi ini ada off air bentar gitu ya. Tuhan itu humoris banget ya, dan romantis. Dan romantis banget gitu. It's so beautiful to mempunyai that kind of hubungan sama Tuhan gitu. Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Tapi lu mempunyai hubungan seintim itu layaknya Tuhan Bapa yang sempurna yang humoris dan romantis ini gitu. Yang everything you ever want di dalam sebuah ayah itu ada di karakter Tuhan. Kuat, menyediakan, memimpin, menyayangi, ngajak main, ngasih surprise, mengkoreksi. Ya. Oke. Mungkin dari sini ada yang pengen nanya juga. Gimana sih? Kok bisa tahu, bisa dengar itu suara Tuhan? Siapa tahu aja itu suara hati, suara hantu, ya kan? Suara setan gitu ya, atau suara hati atau pemikiran lu sendiri. Suara ego di mana ini beneran suara Tuhan atau emang guanya aja yang lagi pengen ke Bali liburan, like. Lu aja kali healing gitu kan. Iya. Dari mana lu bisa tahu gitu, dan bagaimana pertama kali lu mendengar suara tersebut gitu? Oke. Sekarang kalau lu tanya, sebenarnya sepanjang umur hidup gue udah sering dengar itu suara. Jadi dia datang dalam dua cara. Satu yang audible banget, yang audible yang waktu itu tadi gue cerita. Bangun, pergi ke rumah bapakmu, minta ampun. Nah itu. Tapi yang lain-lainnya tuh lebih ke the knowing, di hati dia bunyinya. Oke. Jadi mari kita berdoa, meminta hati yang bisa mendengar. Seperti Raja Salomo, I need a hearing heart. Oke. Ya kan?
Jadi itu. Dan gue suka lu ngomong the knowing. Karena ini kayak knowing itu kan tahu ya. Jadi ini kayaknya kita nanya ke Sang Maha Tahu gitu. Dimana yang dia udah tahu banget apa yang terjadi di masa depan, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di sekarang. Dia yang he is the knowing. Dan itu kalau misalnya ini kita sebutnya knowing itu mungkin Roh Kudus juga gitu kan. Rohnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Setiap orang yang mau mengizinkan dia masuk. Karena Tuhan itu sangat menghargai free will. Dia akan maksa. Tapi lo yang menderita kalau lo gak terima. Susah lo hidup di muka bumi ini. It's not easy, this world. Ya. Jadi itu kayak dapet cheat code gitu ya. Iya, sebenarnya lu mau ambil nggak cheat code-nya gitu. Betul. Nah, bagaimana untuk tahu itu suara Tuhan? Of course, kamu harus punya hubungan yang intim dengan Dia. Di dalam kasus saya harus punya me time dengan Tuhan ya. Ketika saya berbicara nggak cuma doa makasih Tuhan makanannya apa, tapi ngobrol. Kadang sambil nyetrika, kadang sambil Tuhan. Ini gimana ya anak saya mau masuk UGM, mau ini, emang bisa ya ini kita anak homeschool, ngomong. Baca firman-Nya, karena the word is living, ya, the word is alive, firman Tuhan itu hidup, dia tidak akan kembali void, tidak akan kembali sia-sia. Dan yang paling penting adalah ketika kamu mendengar suara itu ego lo aja kali, itu ini. Ada satu rasa damai sejahtera yang tidak bisa kamu jelaskan kepada siapapun juga. Misalnya, Daniel, kamu lakukan ini. Daniel, kamu cabut dari Indonesian Idol. Oke. Tapi aku masih mau di situ. Ini saya udah hitung nih, bisa nyekolahin anak sampai ini, saya bisa karir ini. No. Udah sampai season 10 aja. Iya, tapi ada rasa damai kan. Walaupun bakal kangen, tapi ada rasa damai. Betul. Ketika keluar. Sofi keluar dari Jakarta, pindah bawa keluarga mau gini-gini. Tapi aku masih mau di panggung. Aku belum nyampe nih untuk bikin live show Sofi Navi Talks yang gue gitu, yang gue masih suruh ngurus anak. Sekarang udah dicabut dari situ. Gimana kapan? Bukan sekarang musimnya. Tapi ada damai sejahtera. Kapan? I don't know. I'm gonna ask him. Dan setelah bertahun-tahun menjadi anak yang tidak bisa patuh pada ayahnya karena berantem terus dari umur kecil, terus sakit hati di 12 dibawa paksa pulang, lalu terjadi pengampunan di 40, sepertinya sudah terlalu lama saya menjadi orang yang tidak mau mendengar dan tidak patuh. Jadi Sofi yang kamu lihat sekarang adalah Sofi yang, Sofi gini-gini, iya Tuhan kapan? Sekarang? Besok? Kapan? Oke, nggak pakai nunggu, iya sekarang. So when he tells me, udah sekarang udah, ya oke now, iya. Aduh, tapi iya sekarang. So funny kayak lu ngomong soal obedience ya, maksudnya nurut gitu ya. Karena gue sendiri juga punya pengalaman hal yang sama, di mana ketika gue dibilang, oh ya sampai season 10 aja ya Indonesian Idol gitu. Wah Tuhan, ini lagi pandemi nih. Gue mundur ya kan? Iyalah, boleh lah ngambil satu season lagi. Biar nanti di satu season ini gue akan mulai sedikit dan habis itu mulai gantian nih sama host barunya gitu. Sekalian gue mentorin dia juga. Kan? Iya kan? Iya, of course gue pengen sutradara. Ini semuanya rencana udah ada gitu. Minimal nanti di Instagram bakal lebih keren lagi gitu. You know, Dia bilang, no, season 10, benar-benar season 10 cut. Tapi Tuhan, negosiasi lagi kan. Sampai akhirnya gue denger satu khotbah, dia bilang kayak, gila, ini kalimatnya, dia bilang, delayed obedience is still disobedient. Lu ngulur-ngulur nurutnya, tetap aja artinya lu gak nurut. Tiba-tiba ada dong, masuk di pikiran gue momen-momen dimana ketika gue suruh anak-anak gue sikat gigi sekarang, abis itu kita bakal tidur. Later. Dia bilang nanti, nih gue lagi nonton, bentar ya gue ngeliat ya YouTube-nya ya. Oh masih 15 menit lagi, nanti. Itu kan sama aja dia gak nurut gue. Iya kan, it's still disobedient gitu. Jadi emang bener kata Sofi juga, dimana kayak, you know what, kapan Tuhan? Sekarang, oke, I'll do it now. Obedience will bring you places where experience can never take you. Itu menurut gue. Kepatuhan akan membawa kamu ke platform-platform yang kamu tidak pernah bisa bayangkan. Betul. Yang tidak bisa dilakukan oleh pengalaman. Orang kan CV lihat pengalaman dong. Oh pernah ini ya, pernah iya. Pernah patuh? Sedang. Saya akan patuh terus. Wow. Wah, that's so good. I'm now the obedient daughter. Gue sudah KTP-nya diganti sama Tuhan.
when I was 40 years old. Wow. Salah satu bentuk patuh itu ya nggak cuma sama otoritas ya, kita kerja di mana, bos kita, apa. Suami buat yang istri-istri, patuhilah suami. Tapi gue nggak tahu suami gue orangnya gini nih. Berdoalah, mintalah sama yang nyiptain suaminya itu. Ini gimana ini instruction manualnya buat orang ini gitu. Itu kayak lu hidup dengan ada cheat code-nya gitu. Nah, of course, kalau misalnya cheat code itu kita kayak pengen dapetin semua gitu ya. You know, mudah banget gak sih menjalani hidup ini kalau misalnya lu bisa dengerin kisi-kisi. Iya, Roh Kudus itu kayak tadi pas lu ceritain cari rumah duka. You know, udah dipersiapin banget dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaannya gimana sih cara ngedapetin Roh Kudus tersebut? Gimana sih cara ngedapetin the knowing tersebut? Kayaknya kita rajin berdoa, punya Tuhan gitu ya. Kita percaya sama Tuhan. Tapi gimana? Ini sih yang gue ngerasa nggak semua orang tahu gitu ya. This truth gitu ya. Dimana ketika Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus mati di kayu salib, dia sendiri actually bilang, ini akan lebih baik kalau misalnya gue mati di atas kayu salib. Karena setelah gue mati, Roh Kudus itu yang akan berdiam di dalam diri lo, dan dia yang akan berinteraksi dengan lo, the living God gitu ya, dengan Tuhan gitu, the Father kayak gitu, melalui Yesus. Jadi itu misteri yang mungkin saat ini sangat sulit banget dijelaskan, tapi gue juga ngerasain. Makanya kayak gue bisa cabut dari Indonesian Idol, mengetahui soal kayak Tuhan mau kalau gue cuma sampai season 10 aja di Indonesian Idol. Ya karena knowing tersebut, udah ada cheat code-nya. Kalau misalnya, dan ketika gue cabut dari Indonesian Idol, gue sendiri juga gak kepikiran akan bikin channel YouTube Daniel Tetangga Kamu. Dan ini ternyata digunakan banget buat, again, purpose-nya Tuhan lagi gitu. Which is like mind blowing gitu. Bisa akhirnya terjadinya seperti ini gitu. Kerinduan diatur banget. Tuhan untuk menunjukkan siapa dia sesungguhnya dan bukan ide kita tentang Tuhan. I love that. Sof, I think ini udah kita harus wrap up gitu ya. I think we've got a lot from here and covered, yeah. Gila, it's so good. It's so good. I did not expect this, to be honest. Kayak gue nggak ngira kalau misalnya cerita hidup lu ini se-powerful itu, dan gue yakin banget siapapun yang lagi nonton saat ini pun juga itu kayak das masuk semua ke hatinya dia gitu. Dan ngomongin soal hati, ini bukunya Sophie, Hati yang Gembira Adalah Obat gitu kan, sama Truth ya, tentang ngomongin temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Gimana caranya supaya orang bisa beli ini? Ada di mana? Online Kak. Oh gitu, udah ada di online ada, gitu ya? semua ada. Right. Yang huruf T sama huruf S itu ada. Mau ke toko buku juga boleh, di Gramedia pasti ada. Oke, jadi yang teteteteret itu atau teteteteret atau yang gue kalau ngomong ketahuan ya. Iya. Oh itu yang itu Baby Shark. But anyway, gila ya, gue nyanyi di depan Sophie Navita gitu, please. Nyanyi. I should stop. Dan itu semua cerita-cerita yang barusan kita obrolin, itu ada di buku ini juga gitu ya. Jadi nggak segamblang ini. Nggak, iya. Tapi foundationnya ya. Kamu kalau bacain nanti akan, oh ini nyambung yang kemarin ngomong gini. Jadi gue yakin banget kalau misalnya lo dengerin kita dan lo ngerasa, man ini kayaknya soal memaafkan ayahnya, dia sering kayak curhat sama lo soal ayahnya dan lain-lain. Misalnya lo nggak bisa share video ini karena terlalu gamblang misalnya Sophie kayak gitu kan, bisa juga beliin bukunya gitu. And I think it's a good way. Buku tentang apa? Oh enggak, ini tentang bagaimana cara masak, ada resep-resepnya lucu loh, langsung aja gitu kan. Wow. Oh kasih ke temennya ya. Smooth. Ya. Smoothie. Smoothie Navita.
Tetap loh. Alright guys, again I just want to say thank you banget buat semua tetangga gue yang udah nonton dari part awal perjalanan hidupnya Sophie sampai hari ini di part kelima. Dan again, you know what, kalau misalnya lu nonton ini secara lengkap, gue pengen berterima kasih banget. Kalau misalnya lu udah subscribe, gue pengen ngucapin lebih terima kasih lagi. Kalau misalnya lu pengen share video ini ke teman-teman lo yang lu ngerasa membutuhkan banget truth yang Sophie juga dapatkan barusan, perjalanan dia dengan Tuhan, dan mungkin bisa malah memberikan kayak pengharapan baru buat seseorang yang mendengarkan, atau perspektif baru, atau mungkin solusi bagi hidup mereka yang saat ini kayaknya sulit banget gitu ya. Yo, share this video please. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu siapakah bintang tamu atau tetangga kita yang 100 minggu depan, ya langsung cek di Instagram kita di @danielmananta_network. Dan jangan lupa juga komentar juga di situ. And of course guys, I just want to say thank you again buat kalian semua yang udah nonton dan ngikutin Daniel Mananta. I cannot believe it, ini adalah episode ke-99. I'm so excited. Yoi, udah QQ aja kita. Gila 100 bintang tamu yo. Wow. That's crazy. So guys, thank you again yang udah support. Thank you so much. And ya, seperti biasa gue selalu ingetin, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys. Bye.